Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi saya di sini ingin membagikan seputar informasi lagi mengenai Project Pi Network. Namun sebelum saya melanjutkan ke informasinya atau penjelasan mengenai Pi Network, jangan lupa yang baru mampir di channel ini ataupun yang belum like dan subscribe di channel ini, silahkan diklik dulu. Karena like dan subscribe itu tentunya gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya, agar setiap saya upload video-video terbaru, seputar informasi penting mengenai Pi Network, tentunya Andalah yang pertama menerima notifikasinya. Terima kasih. Ingat, jangan di skip video ini, usahakan tonton sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham dalam menyimak maksud dengan tujuan yang dijelaskan di sini. Oke, lanjut. Pengumuman migrasi mainnet IID dan KYC sebelumnya. Tonton video pengumuman IID selengkapnya di sini. Baca di bawah untuk pengumuman migrasi mainnet dan KYC pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka. Jaringan telah memulai proses migrasi untuk memasukkan keychat Pioneer ke blockchain Pi mainnet yang terlampir. Sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari white paper yang diperbarui yang dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021. White paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru. Mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah melewati Pi KYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan seluler Anda ke mainnet. Silakan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk melengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1 sampai 6 dari daftar periksa mainnet Anda, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet diantrekan untuk migrasi. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan Pioneer untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Ini adalah kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Setelah daftar periksa selesai, saldo perintis yang dapat ditransfer akan diantrekan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi, akan ada periode tertunda 14 hari selama saldo Pi Pioneer di dompet mainnet mereka tidak akan habis. Belum dapat dipindah tangankan oleh perintis, memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi arah jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, periode tertunda 14 hari sangat membantu untuk memastikan saldo orang yang dimigrasikan sudah benar. Ketika periode tertunda berakhir, Pioneer akan dapat menggunakan Pi mereka sesuai keinginan dalam enclose Pi mainnet. Saldo yang dapat dipindah tangankan. Bagian berikut dari Pi Mobile Balance Anda akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, memenuhi syarat untuk migrasi ke mainnet. Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang tersisa atau yang baru diperoleh akan terus dimigrasikan setelah migrasi pertama karena jaringan akan terus memiliki irama migrasi otomatis yang sedang berlangsung nanti. Pi yang ditambang sendiri, yang diperoleh saat Anda menambang sendiri berdasarkan tingkat penambangan dasar pada saat sesi penambangan.
bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada pionir KYC di lingkaran keamanan Anda. Hadiah dari penggunaan aplikasi, operasi node, atau penguncian. Yang ditambang melalui hadiah tim referensi akan ditunda untuk migrasi saat ini terlepas dari apakah ada orang di tim referensi yang KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari hadiah referral yang diatribusikan ke anggota tim referral yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan setelah anggota yang sesuai mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler. Karena menghitung imbalan rujukan jaringan adalah komputasi intensif dan mahal, masuk akal untuk menghitung imbalan tersebut ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan mengapa penghargaan tim rujukan intensif secara komputasi adalah karena ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pasangan perujuk dan perintis yang direferensikan tertentu, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, hadiah tim rujukan apapun akan diproses dan dimigrasikan di kemudian hari ketika ada lebih banyak pionir KYC. Di sisi lain, hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada pionir KYC akan ditransfer ke mainnet saat ini. Ingatlah bahwa saldo yang dapat dipindah tangankan yang ditampilkan di layar mainnet di aplikasi Pi saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Oleh karena itu, jumlah Pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi dari saldo transferable yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah lulus KYC. UI mendatang akan memperbarui nomor yang ditampilkan ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat ditransfer. Terakhir, biaya KYC 1 Pi akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer, yang akan masuk ke kumpulan validator untuk memberi penghargaan kepada tenaga kerja validator manusia komunitas Pi. Setelah transfer awal ke mainnet, pionir dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer. Siap untuk transfer mainnet berikutnya yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkannya di lain waktu. Bagaimana cara kerja lockup di mainnet? Sementara Pi yang dikunci berdasarkan pengaturan penguncian pionir, persentase dan durasi, akan ditransfer ke blockchain mainnet yang terlihat di dompet mainnet pionir. Pi yang terkunci tidak akan dapat ditransfer di blockchain sampai waktu durasi penguncian jatuh tempo. Durasi penguncian yang ditetapkan oleh pionir dimulai pada akhir periode tertunda 14 hari. Ada desain tambahan untuk durasi penguncian untuk efek jaringan yang berpotensi lebih baik. Durasi yang lebih lama, yaitu 1 tahun dan 3 tahun, akan berakhir secara acak dan bertahap. Ini untuk menghindari situasi di mana banyak perintis mendapatkan penguncian jangka panjang masa depan mereka yang dirilis pada saat yang sama. Mengingat bahwa mereka akan bermigrasi ke blockchain mainnet pada saat yang sama. Secara khusus, perintis dengan penguncian 1 tahun bisa mendapatkan diskon hingga 1 bulan pada periode penguncian mereka, yang berarti penguncian mereka dapat kedaluarsa hingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, semua perintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun hingga periode penguncian mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika pionir mengunci 100 Pi selama 1 tahun, penguncian sebenarnya di blockchain mungkin dalam 11 bulan dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini, bukan tepat 12 bulan. Perintis dengan penguncian 3 tahun juga bisa mendapatkan diskon hingga 3 bulan sambil tetap mendapat manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh pionir. Misalnya, beberapa pionir akan mengakhiri masa kurungan 1 tahun mereka sebulan lebih awal, beberapa 20 hari lebih awal, beberapa 5 hari lebih awal, beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya.
bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal. Pionir akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya selama 11 bulan. Setelah transfer mainnet awal Anda. Setelan penguncian untuk transfer Anda berikutnya, durasi dan persentase, akan tetap sama seperti saat ini dan akan diterapkan ke migrasi Anda selanjutnya secara otomatis. Kecuali Anda mengubah setelan ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja di antara dua transfer ke mainnet. Perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke mainnet. Dan itu tidak akan memengaruhi penguncian sebelumnya yang sudah ditransfer. Lihat buku putih Desember untuk detail tentang penghitungan hadiah penguncian. Pengingat tentang migrasi mainnet. Saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini, harap ingat 2 poin penting. Saat menyelesaikan daftar periksa, adalah penting bahwa perintis menggunakan kunci pribadi dompet mereka yang benar, yang mereka simpan dengan aman dan tidak dibagikan dengan orang lain. Dompet ini tidak dilindungi. Artinya jaringan tidak dapat memulihkan PI Anda jika Anda kehilangan frasa sandi pribadi Anda atau seseorang yang memiliki akses ke frasa sandi pribadi Anda mencuri PI dari dompet Anda. Setelah periode tertunda 14 hari berakhir dan Anda telah membebaskan PI di dompet mainnet Anda, semua transaksi yang Anda lakukan di blockchain mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas PI KYC. Seperti yang diumumkan sebelumnya, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik. Memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC, meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasikan pionir KYC ke mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup mainnet. Sementara proses KYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau aplikasi mereka diproses. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pionir dalam skala besar. Kekuatan validasi manusia untuk terus tumbuh dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi KYC. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC YOT dan beberapa pelamar PI KYC percontohan. Untuk pelamar KYC YOT sebelumnya, tim Picor telah menerapkan aliran KYC PI jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC YOT yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya, tim inti PI saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi percontohan aplikasi KYC. Fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar YOT KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas.
Karena solusi KYCP yang ditingkatkan dan ditingkatkan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu, karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin Pi KYC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet. Sebagaimana dinyatakan dalam buku putih Desember, periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet, ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik, seperti hackathon berkelanjutan dan program pengembang lainnya, akan dirilis untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak pengembangan komunitas. Perintis yang melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka pada aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi, sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini juga akan membantu aplikasi, serta jaringan Pi, untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan pionir serta transaksi pionir to pionir diizinkan dalam jaringan Pi, periode jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu seperti yang tercantum dalam subbagian pembatasan dalam jaringan tertutup pada bab peta jalan dari buku putih Desember. Hingga periode jaringan terbuka dimulai. Kita lanjutkan lagi dengan penjelasan mengenai apa itu Web 3.0. Kita lanjutkan lagi dengan penjelasan mengenai apa itu Web 3.0. Web 3.0 adalah internet generasi selanjutnya. Bangun program terdesentralisasi yang kuat yang berpusat pada pengguna dan mendesentralisasikan kekuasaan kepada individu. Pi Network sedang melakukan itu. Dapat dibayangkan bahwa nilai masa depannya akan melampaui BTC dan ETH. Bitcoin 2009, Ethereum 2014. Pi Network 2019. Apakah kebetulan bahwa era baru terbuka setiap 5 tahun? 7 sistem jaringan rantai publik. 1. Pi adalah sistem keuangan terdesentralisasi. 2. Pi adalah sistem pembayaran sekunder bebas hambatan internasional. 3. Pi adalah sistem ketidakpercayaan dan kepercayaan diri, dan kode adalah hukum. 4. Pi adalah sistem pembayaran online dan offline internasional. 5. Pi adalah sistem operasi yang mirip dengan Apple dan Android. 6. Pi adalah sistem mesin pencari. 7.
Pi adalah ekosistem bisnis multiguna yang dapat membangun DAPP digital dan memimpin integrasi perdagangan dunia. Oke. Jika kalian menyimak penjelasannya dari awal sampai selesai, tentunya kalian akan paham maksud dan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya menambah wawasan kita semua, untuk lebih mengenal Project Pi Network ini tentunya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru seputar informasi penting lainnya mengenai Project Pi Network, tentunya adalah yang pertama menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam semangat. Salam sukses. Assalamualaikum.